Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan Kos 3 Bandung, baik yang hadir dalam ibadah di gereja maupun Zoom di rumah masing-masing. Puji syukur oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata bersamaan juga dengan perayaan dari saudara sepupu kita ya, dari Muslim. Dan puji Tuhan, kedua hambanya Kapten dan Nyonya Yakubus Ngaidi akan mengambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan ini. Saya kurang perhatikan kemarin dalam perpindahan, ternyata mereka ini pindah ke Manado. Jadi memang sedikit lagi mereka akan jadi mayor nanti. Persiapan sekdip sebenarnya. Saya bilang, ya puji Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang kembali dan Tuhan pasti memberkati pelayanan. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh menikmati bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sudah 1 tahun lebih tidak berjumpa, tapi puji nama Tuhan bukan karena kebetulan. Kalau pagi ini saya bersama dengan istri boleh bersama-sama hadir dalam ibadah, khusus di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya bahwa ini adalah merupakan pengaturan yang datangnya dari Tuhan. Sebab itu saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat yang ada di gereja di tempat ini, maupun jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online lewat media Zoom dari rumah masing-masing. Saya menyapa saudara-saudari sekalian dengan penuh kasih dalam nama Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, jika hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan oleh karena anugerah Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, mengawali ibadah pagi hari ini, marilah kita menyanyikan beberapa kor pujian yang menyatakan bagaimana Allah yang telah memberikan kuasanya dan kemenangannya bagi kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita.
Makanya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar dalam menghadapi hidup ini. Sebab apa? Sebab sebagai umat yang percaya, kita diberikan kemenangan oleh Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Mari kita akan menyanyikan kor pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hati kita untuk masuk dalam waktu doa kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu penyembahan yang berkata, jadikan aku indah. Mari kita pujikan sambil bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan semua yang dijadikannya. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kita sekalian dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dalam ibadah kenaikan pagi ini. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Izinkan saya saudara untuk membuka masker karena masker saya cukup tebal jadi suaranya kurang kedengaran. Dan pagi hari ini kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kita ada dengan kuat sehat, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan ibadah kita dengan pujian nomor 12. Pujian nomor 12. Kita pujikan pujian ini ayat demi ayat. Yang ketiga akan dinyanyikan oleh kaum pria. Saya lihat di sini ada beberapa pria. Ayat yang ketiga dinyanyikan oleh kaum pria dan kornya kita bersama-sama, dan ayat keempat oleh kaum wanita. Ayat yang ketiga kaum pria dulu.
bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa di surga, sehingga pagi hari ini kami seluruh jemaat Tuhan yang tergabung di Korps 3 Bandung, lagi kami ada di rumah Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas semua kebaikan Tuhan, namun sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat Zoom atau virtual, kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca bagian daripada firman Tuhan. Sebelum kami baca firman-Nya Bapa, urapi ruangan ini, terutama ruangan hati kami Bapa, sehingga ketika firman-Mu kami baca dan kami dengarkan, itu senantiasa kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kelemahan kami Bapa, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kisah Para Rasul 1, ayat 6 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan tertulis demikian dengan perikop, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati bagi saya, bahkan Bapak Ibu Saudara yang melakukan firman itu dalam tiap-tiap hari. Pujian nomor 338. Pujian nomor 338 mengantar kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kesaksian. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara ingin bersaksi baik yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah lewat virtual, kami berikan kesempatan setelah ayat pertama dari pujian nomor 338 ayat pertama dan kornya. Pujian nomor 338. Jangan
terus. Tapi nggak apa-apa. Saya bersyukur kepada Tuhan karena minggu-minggu ini benar-benar saya ngerasain kegiatan yang banyak banget dan itu menurut saya capek gitu. Sampai ada teman-teman saya yang sampai jatuh sakit dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, saya diberikan selalu kesehatan sama Tuhan sampai hari ini bisa beribadah di tempat ini. Sebenarnya saya mau cerita, jadi pada saat saya praktek kemarin, saya itu kan kalau praktek itu ada keluarga asuh gitu ya, dari ibu hamil, bersalin, balita sampai lansia. Jadi ceritanya ibu lahiran saya tuh lahir gitu, ibu hamil saya tuh jam 1 subuh. Dan di situ benar-benar saya tuh baru mau tidur karena baru pulang habis buka puasa. Nah tiba-tiba dipanggil warga katanya. Ada nama Yosi katanya itu ibunya udah mau lahiran katanya. Pas saya nyampe di sana ternyata dengan paniknya bayinya udah lahir setengah badannya gitu. Di situ saya panik, benar-benar panik. Apa yang harus saya lakukan? Terus akhirnya saya telepon bidannya. Bu bidan, ini ibu asuh saya udah lahir setengah bayinya keluar. Terus dengan santainya Bu bidannya cuma bilang, lanjutin aja persalinannya Neng. Ya ampun, di situ saya benar-benar dingin, benar-benar deg-degan, panik. Ya, saya lakukan karena emang udah tugas tanggung jawab saya. Di situ saya berdoa, Tuhan bantu saya benar-benar di situ kayak antara tolong nggak ya. Akhirnya diberikan puji Tuhan, diberikan kekuatan sama Tuhan. Bayinya boleh lahir selamat sampai plasentanya keluar, baru bidannya datang. Jadi saya di situ benar-benar ngerasain kayak tanggung jawab saya sebagai seorang bidan tuh benar-benar susah gitu, tapi emang udah jadi kewajiban saya seperti itu. Karena jujur selama praktek kan kalau di rumah sakit dan lain sebagainya tuh biasanya ditemenin sama bidannya, ini benar-benar saya nolong sendiri, tangan saya sendiri, benar-benar semuanya saya sendiri gitu. Tapi karena kekuatan Tuhan, puji Tuhan bayinya lahir selamat, ibunya juga selamat. Jadi itu aja kesaksian dari saya, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Ya, terima kasih kesaksian dari Saudari Yosi. Tuhan sudah tolong dalam segala aktivitas bahkan pekerjaannya. Yeremia 17 ayat 7 saudara mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya padanya. Luar biasa. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, ketika kita mendalui Tuhan dalam kehidupan kita selalu berserah kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ayat kedua dari pujian nomor 338 dan kornya masih kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah. Masih ada yang bersaksi? Selamat pagi. Ya, pagi hari ini saya tidak melewatkan kesempatan saudaraku. Oh, ada di rumah. Kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Ya, saya berharap suara saya bisa terdengar pada kesempatan ini. Bisa ya? Halo? Iya, halo. Oh, baik. Iya, kalau bisa terdengar, kami memuji Tuhan dan mengagungkan Dia oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dinyatakan bagi kami secara khusus di dalam tugas dan pelayanan kami. Sekaligus juga kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk keluarga besar Korops OP kami yang mendoakan seluruh perjalanan kami selama kunjungan ke Jakarta. Kemudian ini seperti safari tetapi masih dalam suasana pandemi, ke Jakarta memimpin Hari Rohani Kadet
kemudian ke Palu, ada beberapa acara di Palu, ke Divisi Manggala. Begitu banyak orang, meskipun sudah dengan protokol kesehatan, lalu kembali ke Palu, kemudian ke Kulawi, dan secara khusus ke Palamaki, dan semua kegiatan itu memang sangat melelahkan. Tetapi kami memuji Tuhan, sebab meskipun begitu melelahkan dan fisik sedikit terganggu, apalagi kami bersentuhan langsung atau kontak sangat erat dengan beberapa rekan hamba Tuhan yang terinfeksi virus, tetapi kami memuji Tuhan karena kami ada dalam keadaan baik sampai dengan hari ini. Dari kontak erat itu kami sudah melewatinya, masa isolasi 14 hari dan tinggal menyelesaikan 1-2 hari ini untuk hitungan perjalanan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk itu. Yang secara khusus juga saya ingin menyaksikan, kami berdua ingin menyaksikan adalah sementara kami berada di Palu pada tanggal 26 April yang lalu, pagi hari sekitar jam 4 pagi, kami mengikuti acara wisuda secara virtual untuk anak kami yang pertama, Joswil. Kami sungguh-sungguh terharu, sungguh-sungguh terkagum oleh kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Sehingga meskipun kami tidak bisa hadir di Kanada untuk menghadiri wisudanya, kami bisa merasakan hati kami ada di sana, kami bisa merasakan dia, merasakan bahwa kami mendukung dia, dan terlebih dari itu kami merasakan kehadiran Allah yang sungguh-sungguh mengagumkan kami. Kami refleks melihat kembali ke belakang bagaimana Tuhan sudah menuntun, memelihara, mencukupkan apa yang dia perlukan, sehingga tidak ada satupun yang kurang sampai dia menyelesaikan kuliahnya selama 4 tahun kurang. Dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kami diingatkan oleh Tuhan bahwa bukan berapa banyak yang kita punya, bukan siapa yang sedang mendampingi anak-anak kita, tetapi seberapa besar kita bergantung kepada Tuhan dan seberapa yakin kita Allah akan mendampingi, menyertai anak-anak kita. Dan itulah yang telah menjadi kenyataan yang kami saksikan pada hari ini. Saya percaya rekan-rekan Opsir dan juga para prajurit anggota Korps, bahwa seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang membawa kita pada pertanyaan, akankah kita bisa menyelesaikannya? Akankah harapan kita untuk anak kita bisa studi, bisa selesai? Seringkali kita diperhadapkan dengan pertanyaan itu. Tapi satu hal yang telah nyata dalam kehidupan kami, yaitu bahwa kalau Tuhan yang bertindak, kalau Tuhan yang menyertai, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia telah pergi tetapi menyediakan tempat bagi kita sekalian. Dan dia akan datang kembali. Terima kasih untuk Mayor, ya saya sudah bilang Mayor, tapi Kapten dan Nyonya Ngaidi yang telah bersedia Ibu hubungi untuk menggantikan kami melayani hari ini. Kami sudah diberkati dan pasti diberkati selanjutnya dalam ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Kolonel Yusak dan Ibu Widya Tampe yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam masa isolasi. Kita percaya seperti firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, saudara mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur apa yang dilakukan oleh pemimpin kita. Allah turut bekerja
kemana dan di mana mereka berada, Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Kita percaya bahwa kuat sehat Tuhan terus nyatakan bagi pimpinan kita yang ada di teritori ini. Bahkan bersyukur anaknya kasih Joswil sudah diwisuda walaupun jauh ya, tetapi puji syukur melalui kesempatan ini mewakili kami semua, maaf Obster Pemimpin, kami ucapkan selamat untuk Joswil sudah diwisuda. Kiranya Tuhan terus memberkati masa depannya. Ayat ketiga dari pujian nomor 338, masih ada satu kesempatan jikalau masih ada Bapak Ibu Saudara yang bersaksi baik yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah. Ayat ketiga dari pujian nomor 338. Masih ada yang bersaksi? Iya. Kalau tidak ada pagi hari ini, saudaraku, secara pribadi saya tidak melewatkan kesempatan ini bersama dengan keluarga. Pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, kurang lebih hampir setahun ya kita tidak bertemu di Korops ini, walaupun seringkali kami suka datang pelayanan bersama dengan opa-opa, tetapi untuk beribadah bersama seperti ini, kurang lebih hampir setahun kita tidak beribadah. Namun kami sangat bersyukur kepada Tuhan, luar biasa kasih penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kami dapat mengambil bagian ini bukan secara kebetulan. Kolonel Yusuf Tampai dan Ibu memberikan kesempatan kepada kami, tapi itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini pun kami bersama-sama berkumpul sekeluarga untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur sehat kuat Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur saudaraku, Allah mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Tinggal per Juli kami akan melayani di Korops 2 Manado. Itu adalah hal yang luar biasa, hal yang sangat kami rindu-rindukan. Kalau berkomunikasi dengan jemaat, bertemu dengan jemaat adalah hal yang jadi kerinduan kami. Namun bukan tidak bertemu, tetapi hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, baik dalam pelayanan, bahkan anak-anak dalam pendidikan. Allah selalu memberkati. Sebagai ungkapan syukur, kedua anak kami, James dan Jenny Rigo, akan persembahkan satu pujian. Kami persilakan untuk mewakili keluarga. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, terima kasih persembahan pujian dari James dan Jenny Srigo. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pendidikan bahkan dalam masa depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak ada lagi yang bersaksi, maka acara kesaksian pada pagi hari ini kita akhiri. Dan terima kasih bagi semua kesaksian bahkan puji-pujian yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita percaya sudah menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Terima kasih bagi persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian 102. Aku dengar berkat Tuhan. Sementara kita pujikan ayat demi ayat, maka persembahan dijalankan. Pujian nomor 102. Aku dengar berkat Allah. Aku dengar berkat
Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Mayor Diana Handoko. Namun sebelumnya kembali kita pujikan satu pujian penyembahan yang mengatakan dengan sayapmu. Kita pujikan pujian ini 2 kali berturut-turut. Setelah itu Ibu Mayor Handoko akan menyampaikan doa syafaat sekaligus doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau kekuatan dan perlindungan hatiku. Di tempat mahal ini, Kau mendengarku, ku bersandar, berikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulangi pujian ini dengan bangkit berdiri. Kita pujikan dengan kesungguhan hati, saudaraku. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku,
kuat roh dan jiwa. Selalu ku nantikan Kaulah yang kami nantikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa melalui peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan dan kepastian bagi kami bahwa ada tersedia surga yang indah bagi kami. Karena itu tolong Tuhan agar kami tetap tinggal setia kepadamu dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sedang terjadi saat ini di tengah segala kesulitan dan pergumulan. Kami tahu Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan membawa persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati semua persembahan yang telah diberikan dengan penuh kasih, agar itu memuliakan nama Tuhan, dan kami pun dapat mendukung pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Korops 3 Bandung ini. Berkati semua Tuhan, mereka yang beribadah di dalam rumah Tuhan, mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tapi kami tahu hati mereka, hati umat-Mu tertuju hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Ketika badai kehidupan menghantam kami tahu ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini terus menghadapi tantangan yang cukup berat. Pemerintah bangsa dan negara kami yang berusaha, berupaya sedemikian rupa untuk menolong bangsa kami tetap kuat, tetap bertahan di tengah pandemi yang terus berlangsung. Biarlah Tuhan akan memberkati. Berikan hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan. Mampukan mereka dapat melakukan tugas yang diberikan. Secara khusus di tengah-tengah masa yang sulit ini, agar kami dapat bertahan dalam iman kami, tetap kuat secara ekonomi, sehingga segala sesuatu yang diupayakan
Tuhan akan berkati. Vaksinasi yang terus dijalankan Tuhan berkati, agar itu dapat menyentuh banyak orang. Terlebih lagi Engkau tolong Tuhan bangsa dan negara kami, secara khusus masyarakat, berikanlah hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan tolong mereka, sekalipun mungkin kami saat ini sedang bersuka cita, oleh karena saudara-saudara kami merayakan hari kemenangan mereka, namun kami terus diingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan, agar kami dapat melindungi diri kami dan juga melindungi orang-orang yang kami sayangi, dan kami pun diluputkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung. Terima kasih Kolonel Yusak Tampai bersama dengan Ibu dalam masa isolasi mandiri. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah memberi kekuatan kesehatan, dan kami terus berdoa bagi para hamba Tuhan, saudara-saudara kami yang harus mengalami wabah COVID-19 ini. Tuhan beri kuat dan sehat kepada mereka. Engkau jamah dan pulihkan keadaan mereka. Siapapun mereka Tuhan, biarlah kuasa Tuhan bekerja. Mujizat-Mu akan terus dinyatakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di daerah Poso yang saat ini mungkin sedang diliputi duka cita dan ketakutan oleh karena kemarin telah terjadi teror. Tuhan, kiranya Engkau turun tangan, Engkau akan lindungi, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Mereka yang mungkin selama ini telah memiliki hati dan pikiran yang tidak baik, yang mencoba melakukan hal-hal yang menyusahkan melalui teror, melalui kekejaman yang mereka telah perbuat, Tuhan Engkau sadarkan mereka, ingatkan mereka agar mereka dipenuhi dengan kasih untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat yang indah pagi ini kami mau membawa hati kehidupan kami untuk diisi oleh firman-Mu. Hamba-Mu Kapten Yakobus Ngaidi, Tuhan kuasai urapi dengan kuasa-Mu, dan biarlah pagi ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang dipersiapkan itu akan membawa umat-Mu lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat yang indah kami serahkan kepadamu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Izinkan saya untuk membuka masker karena agak sedikit terganggu dengan hal ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari ini kita bersuka cita. Amin. Hari ini kita diberkati Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah memuji-muji nama Tuhan, bersaksi bagaimana menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita dapat merefleksikan bagaimana perjalanan hidup yang senantiasa ditolong, perjalanan hidup yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia, pada saat ini kita merayakan yang namanya Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada begitu banyak makna yang bisa kita gali. Ada begitu banyak makna yang bisa kita pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebab setiap kali saya membaca mengenai kenaikan Yesus ke surga ini, ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan taruh dalam hati saya. Pagi hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan apa makna di balik peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 tadi, kita dapat memahami setelah Yesus disalibkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan 40 hari kemudian, Yesus naik ke surga. Jadi sudah dipahami dalam firman Tuhan, dalam konteksnya sudah dijelaskan bahwa setelah Yesus disalibkan, maka Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga.
Ada 4 faktor penting yang berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus menggenapi misi Allah datang ke dalam dunia ini. Kemudian Dia kembali ke surga. Ada orang yang bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak tinggal bersama dengan murid-muridnya yang dikasihinya, lalu mengabarkan Injil ke dalam dunia ini supaya banyak orang yang melihat, supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bukankah itu merupakan hal yang sangat luar biasa? Bukankah hal itu merupakan hal yang sangat begitu ajaib? Tetapi jika Yesus tidak naik ke sorga, maka bagaimana Dia dapat membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah? Oleh sebab itu, setelah menggenapi karya keselamatannya, maka Yesus naik ke sorga. Hal ini membuktikan, saudara, bahwa Dia berasal dari sorga dan Dia harus kembali ke sorga. Hal ini membuktikan bahwa Kristus adalah anak Allah. Amin. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, faktor penting yang kedua mengenai peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kenaikannya ke surga menyatakan bahwa Kristus menyediakan tempat bagi kita. Kenaikannya ke surga menyatakan bahwa Kristus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus sendiri berkata di dalam kitab Yohanes 14 ayat 2 bagian yang B mengatakan demikian. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata di situ kita garis bawahi. Di situ artinya adalah di sorga. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, yang dimaksud dengan pergi, saudaraku, bahwa Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dunia ini di mana saudara dan saya tinggal adalah tempat yang sementara, tempat yang tidak kekal, di mana kita mengembara, di mana kita hidup sebagai orang yang perantauan. Namun ketika kita beroleh anugerah keselamatan, barulah kita terlepas dari yang namanya belenggu kebinasaan. Kita memperoleh tempat yang disediakan oleh Allah di sorga. Oleh sebab itu, Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, makna dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga menyatakan bahwa Dia mengutus Roh Kudus bagi kita. Sudah jelas tadi ya, yang pertama bahwa kenaikannya ke surga menyatakan bahwa Kristus adalah anak Allah. Yang kedua, kenaikannya ke surga menyatakan bahwa Kristus menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, kenaikannya ke surga menyatakan bahwa Kristus mengutus Roh Kudus untuk kita. Menjelang Yesus disalibkan, Dia menghibur para murid-Nya dengan berkata demikian. Dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, ini luar biasanya. Setelah Yesus disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari kemudian Dia mengajak murid-muridnya naik ke atas Bukit Zaitun. Kemudian Yesus naik ke sorga. Setelah Dia naik ke sorga, murid-muridnya merasa takut, murid-murid merasa khawatir. Lalu kemudian mereka pulang ke rumah, menutup pintu rumah mereka dan berdoa di sana. Maka pada hari Pentakosta, ketika mereka berhimpun bersama-sama, maka mereka beroleh hikmat.
Mereka semua beroleh kuasa berbicara dalam bahasa roh, sehingga dalam satu hari firman Tuhan berkata, ada 3.000 orang bertobat. Dan hal ini menggenapi janji Tuhan, bahwa aku pergi akan mengutus roh penghibur. Oleh sebab itu, saudaraku, Yesus naik ke sorga untuk mengutus Roh Kudus bagi kita semua. Yang ketiga, kenaikannya ke sorga menyatakan bahwa Kristus mengutus Roh Kudusnya bagi kita. Yang keempat, makna daripada kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikannya ke sorga menyatakan bahwa Kristus menjadi pengantara bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pengantara bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah manusia yang memiliki yang namanya dosa asal. Saudara dan saya tidak bisa memungkiri bahwa ketika saudara dilahirkan dalam dunia ini, saudara telah membawa yang namanya dosa asal. Sebab firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Jika demikian, bukankah manusia yang berdosa tidak memiliki pengharapan? Ketika manusia hidup dalam dosa, maka dia bisa dikatakan orang-orang atau manusia yang tidak memiliki pengharapan. Namun ketika manusia itu bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka darah Yesus menyucikan hidup manusia. Kristus naik ke surga, telah menjadi pengantara bagi kita. Kristus menjadi mediasi antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Yesus naik ke surga mengandung makna yang sangat-sangat dalam, sehingga kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang sangat penting dalam hidup kekristenan. Jika Kristus tidak lahir, maka saudara dan saya tidak memiliki masa depan. Jika Kristus tidak mati, maka saudara dan saya tidak memiliki keselamatan. Jika Kristus tidak naik ke sorga, maka dia tidak dapat menyatakan dirinya adalah anak Allah. Dia tidak dapat menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia juga tidak bisa menjadi mediasi, pengantara kita kepada Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan pembuktian akan kemuliaan kuasa Tuhan, bahwa dia berbeda dari semua orang yang pernah bangkit dari kematian. Sekali lagi saya mau katakan dan tegaskan, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan pembuktian akan kemuliaan kuasa Tuhan, bahwa dia berbeda dari semua orang yang pernah bangkit dari kematian. Karena semua orang yang pernah mengalami mukjizat bangkit dari kematian, pada akhirnya akan mati lagi sama seperti manusia yang lain. Namun Tuhan Yesus, setelah kebangkitannya dari kematian, dia tidak pernah lagi mengalami kematian. Dia naik ke sorga, lalu disaksikan para murid-muridnya. Dan inilah berita tentang kenaikannya tersebut. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi merupakan gambaran peristiwa perpisahan antara Yesus dan para murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Ini merupakan perpisahan yang kedua, saudaraku. Perpisahan yang pertama, ketika Tuhan Yesus disalib dan mati, tetapi itu hanya berlangsung dalam waktu 3 hari saja.
Karena setelah kebangkitannya pada hari yang ketiga itu, Tuhan Yesus kemudian berulang-ulang kali menemui para muridnya. Pada momen perpisahan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan pergi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Bukan hanya 3 hari saja, saudaraku, namun sampai pada akhir zaman. Nah, saudaraku, pada waktu Yesus mati disalibkan, murid-muridnya berpisah hanya 3 hari saja. Karena setelah kebangkitannya, Yesus menemui berulang-ulang kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Tetapi saudaraku, peristiwa kenaikannya ini, saudaraku, itu akan memiliki durasi waktu yang lebih panjang. Kita tidak tahu. Saudara dan saya tidak akan tahu kapan Yesus itu akan datang. Sebab dikatakan pada akhir zaman Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Biasanya orang yang tahu akan berpisah, akan memberikan pesan-pesannya yang selalu akan diingat. Pesan-pesan terakhir ketika orang itu akan berpisah, tentu akan memberikan mandat, memberikan amanat kepada orang yang diberikan pesan. Demikian juga Tuhan Yesus perlu menyatakan pesan-pesan terakhirnya yang berupa kerinduannya, berupa keinginannya, supaya hal itu dilakukan oleh para murid-muridnya dan juga kita sekalian. Dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14 ini, saya mengajak saudara semua untuk melihat ada 2 kerinduan yang Yesus ingin kita lakukan. Ada 2 keinginan yang Tuhan ingin lakukan untuk para murid-muridnya, termasuk juga kita. Orang-orang yang percaya yang hidup pada konteks kekinian. Apakah keinginan Yesus bagi saudara dan saya? Apa kerinduan Yesus bagi saudara dan saya? Yang pertama, saudaraku, ini adalah kerinduan Yesus. Keinginan Yesus bagi saudara dan saya. Kita perlu memiliki pola pikir Kristus. Ayat yang ke-6 tadi. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan para murid ini mencerminkan pola pikirnya yang meskipun sudah 3,5 tahun telah mengikut Yesus. 3,5 tahun mereka belajar kepada Yesus, sudah menyaksikan tentang kematiannya, menyaksikan kebangkitannya. Namun sayang saudara, para murid masih memiliki pola pikir duniawi. Pola pikir duniawi yang jauh daripada pola pikir Kristus. Untuk itulah Tuhan Yesus menjawab begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jawaban Yesus itu merupakan pukulan telak bagi para murid-muridnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pola pikir mereka dibaharui. Pola pikir mereka di-upgrade oleh Tuhan. Sehingga para murid memiliki konteks bukan pola pikir duniawi yang kembali mereka pikirkan. Tetapi pola pikir Kristus. Tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita tidak perlu mereka-reka. Kita tidak perlu memberikan berita-berita hoax tentang bagaimana kedatangan Yesus. Sebab tidak ada satupun manusia dalam dunia ini, secanggih apapun mereka, sehebat apapun mereka, dia akan bisa mereka-reka kapan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Sebab itu,
Yesus memiliki kerinduan bagi kita semua. Milikilah pola pikir Kristus yang selalu berserah kepada kehendak Bapa di sorga. Yang kedua, apa kerinduan Yesus untuk kita semua? Kerinduan Tuhan Yesus adalah percaya dan hidup dalam janji Tuhan. Percaya dan hidup dalam janji Tuhan. Setelah Yesus naik ke sorga, saudaraku, Ia berjanji akan datang untuk yang kedua kalinya. Terangkatnya Yesus ke sorga merupakan sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan Yesus yang selama hidupnya sebagai manusia selalu terselubung, tidak diperlihatkan. Tetapi pada saat itu, benar-benar dibukakan. Ia naik ke sorga dengan agungnya. Para murid sangat terkesima dengan peristiwa tersebut. Mereka terus menatap ke langit, saudara. Menatap ke atas. Walaupun Tuhan Yesus telah lenyap dari pandangan mereka, mereka masih terus melihat ke atas. Karena para murid masih menatap ke atas, maka mereka melupakan tugas untuk kembali ke Yerusalem. Mereka asik melihat Yesus naik ke surga. Padahal di balik itu ada tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para murid untuk kembali ke Yerusalem. Ngapain ke Yerusalem? Memberitakan kabar sukacita itu. Maka Tuhan Yesus berkata dalam kitab Lukas 24 ayat 49, ketika melihat para murid asik-asik menatap ke atas dan melupakan Yerusalem. Maka Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Sikap yang dilakukan oleh para murid ini seringkali juga menjadi ciri-ciri dari beberapa orang Kristen yang terus-menerus melangkah dalam kemuliaan surga, tetapi melupakan tugas dan tanggung jawab yang nyata. Nah, ini konteksnya. Seringkali kita menatap ke atas, tetapi seringkali kita juga melupakan tugas dan tanggung jawab kita yang nyata. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak pasti ini. Ada 3, saudaraku. Tugas saudara sebagai gereja Tuhan dalam dunia ini adalah yang pertama, koinonia. Bersekutu. Bersekutu atau berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Itu akan membangkitkan rasa persaudaraan di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Ketika kita menyatu, ketika kita berkumpul, maka disitulah kesatuan tubuh Kristus akan menyatu. Hidup dalam persekutuan seharusnya membuat kita bertambah semakin kuat, karena satu dengan yang lain akan menopang. Hidup dalam persekutuan itu seharusnya membuat iman kita bertumbuh, karena satu dengan yang lain saling mendorong. Mendorong supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tugas yang pertama yang saudara harus lakukan adalah koinonia, yaitu bersekutu. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saudara. Tugas saudara sebagai gereja-gereja Tuhan di tengah dunia ini adalah diakonia, yaitu melayani. Marilah kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang mau melayani. Apakah Tuhan perlu dilayani? Pertanyaannya. Perlukah Tuhan dilayani, saudara? Perlu enggak Tuhan dilayani? Alkitab mencatat bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, oleh sebab itu, layanilah seorang akan yang lain penuh dengan kasih, tanpa membeda-bedakan status sosial, tanpa membedakan suku, ras, dan agama, golongan. Melayani tidak perlu kita menunggu menjadi obsir.
Melayani tidak perlu kita menunggu menjadi opsi setempat terlebih dahulu. Siapapun kita, apapun jabatan kita, marilah kita pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu. Dalam konteks ataupun bentuknya yang berbeda-beda. Mari kita pergunakan kesempatan itu untuk melayani. Saya terberkati dengan kesaksian Yosi. Bagaimana menolong orang yang akan melahirkan, ibu yang mau melahirkan. Dalam konteks medis, ketika orang yang melahirkan itu susah, pasti itu akan membuat para medisnya juga khawatir. Tetapi saya melihat bagaimana Yosi tegar, karena dia tahu bahwa Tuhan akan menolong. Dan bersyukur karena dalam proses persalinan ibu yang ditolongnya, itu boleh berhasil dan berjalan. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita diberikan kemampuan dan kompetensi dalam menolong orang, tetapi di atas itu semua, karena ada jiwa melayani, jiwa menolong yang Tuhan taruh dalam hati kita. Oleh sebab itu, tugas saudara yang kedua, sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah diakonia, yaitu melayani satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, tugas saudara sebagai gereja Tuhan di dunia ini adalah marturia. Yang pertama tadi adalah koinonia, yang kedua adalah diakonia, dan yang ketiga adalah marturia. Marturia itu berarti adalah bersaksi. Bersaksi untuk hal-hal yang membangun iman seseorang. Bukan untuk menghujat, bukan untuk menjatuhkan mereka. Saudara, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ini, mudah sekali orang mencaci maki, mudah sekali orang mengolok-olok, bahkan menyampaikan ujaran-ujaran kebencian kepada sesamanya. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menyampaikan kabar tentang damai itu? Oleh sebab itu, saudaraku, penting bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan untuk selalu menyaksikan tentang kebenaran, menyaksikan tentang keadilan, tentang pengampunan, dan yang terutama adalah tentang Yesus yang telah bangkit, mati, naik ke sorga, dan menjadi juru selamat dan penebus bagi kita semua. Pada akhirnya, saudaraku, selamat memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan memahami tugas dan panggilan saudara. Tugas panggilan saudara tadi ada 3. Koinonia, diakonia, dan marturia. Lalu ingatlah 2 pesan dan kerinduan Yesus untuk kita lakukan. Yesus merindukan sebagai orang percaya, saudara memiliki pola pikir Kristus. Yang kedua, setelah saudara memiliki pola pikir Kristus, maka itu harus dibarengi dengan sikap hidup yang percaya terhadap janji-janji Tuhan. Saudara mau melakukan hal ini? 3 tugas saudara sudah melekat dalam diri saudara. 3 tugas tadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu sudah melekat dan menyatu dalam diri kita sebagai gereja Tuhan. Dan ingat kerinduan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, menyampaikan pesan terakhirnya 2 tadi. Milikilah pola pikir Kristus. Dan yang kedua, hiduplah dalam janji-janji Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang begitu luar biasa, telah menolong dan memberkati hidup kami. Terima kasih pagi ini Tuhan telah mengajar kami tentang tugas dan panggilan kami sebagai gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. Tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam pribadi kami, yang harus kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya kami rindu Tuhan untuk senantiasa dapat bersekutu dalam setiap kesempatan yang ada. Dapat melayani Tuhan di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan terlebih kami dapat bersaksi bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa,
kami juga menangkap pesan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Tentang kerinduan Yesus yang harus kami lakukan. Memiliki pola pikir Kristus, bukan pola pikir duniawi. Dan memiliki sikap hidup yang percaya akan janji-janji penyertaan Tuhan. Janji-janji bagaimana Tuhan akan selalu menopang dan menolong hidup kami. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan itu dengan setia. Bapa, ampuni kami jikalau Engkau mendapati kami tidak berkenan bagi Engkau. Jikalau seringkali kami berpikir, jikalau kami sering berkata-kata, jikalau kami sering bertindak yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Tuhan ampuni kami, supaya senantiasa melalui firman-Mu kami boleh diajar, melalui firman-Mu kami boleh dididik, melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diarahkan untuk kami boleh hidup menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Engkau berkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, baik jemaat-jemaat Tuhan yang berkumpul di gereja, maupun mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau mengenal pribadi mereka satu persatu. Engkau mengenal pribadi mereka satu demi satu. Olehnya Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi mereka semua. Berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah pendidikan mereka, berkatilah pelayanan mereka, dan berkatilah juga masa depan mereka. Jikalau ada yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kami memohon, biarlah kiranya berkat kesembuhan-Mu, Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang bergumul dengan rumah tangga, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan hal-hal yang lain Bapa, mari Tuhan Kau berikan jalan keluar bagi mereka. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Opsir Korops menyampaikan pengumuman. Haleluya. Ya, atas nama seluruh jemaat Tuhan Korops 3 Bandung, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapten dan Nyonya Yakobus Ngaidi yang pagi ini telah menjadi berkat bagi kita sekalian. Ada kenang-kenangan sedikit. Saya persilakan untuk menerimanya. Karena mereka bulan Juli sudah berangkat ya. Menuju, mari Ibu. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Semoga jadi berkat. Dan berkati. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Kapten Ngaidi dalam tugas pelayanan nanti di tempat yang baru ya, di Korops Manado 2. Ya, Korops Manado 2. Cukup jauh, tapi kita tetap dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu, ibadah pada hari Jumat jam sore, pada hari Jumat jam 4 sore ada PKW, jam 7 malam ada GPS. Kemudian pada hari Sabtu ada doa pagi 5:30 seperti biasa, secara dikirimi rekaman doa ya, jadi kita bisa berdoa bersama, mendengar dan berdoa bersama. Kemudian malam ada persiapan ibadah, dan pada hari Minggu ibadah dijalankan seperti biasa. Kemudian sesudah itu, sesudah ibadah pagi ini kita akan menikmati santap pagi bersama perjamuan kasih. Ya, 2 tahun kita tidak keluar ya karena pandemi yang terjadi, dalam arti 2 kali kenaikan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita tidak ibadah padang seperti biasa, tapi kita tetap bisa menikmati sukacita, dan saya percaya kita pun akan diberkati, saling melayani, saling mendorong satu dengan yang lain. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang juga pagi ini telah berbagi kasih dengan apa yang tadi disediakan. Tuhan memberkati. Kemudian saya juga ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Selamat kepada Joswil, kepada keluarga Kolonel Yusak Tampai. Tuhan memberkati. Demikian juga kita terus mengingat JJ yang ada di Nusa Dua dalam praktek kerja lapangannya. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi. Kami juga menyapa bagi keluarga Ibu Susana, keluarga Mayor Jonggi Sibarani, keluarga
Kapten Jeffrey Ambitan, kemudian keluarga Ibu Diana Lesmana, ya, kemudian keluarga Ibu Intan Benyamin yang ada di Cirebon, selamat pagi. Keluarga Ibu Aan Loka, juga ada Yosua, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ada Oi yang dengan setia setiap minggu ya. Pagi ini dia juga sudah berbagi berkat, nanti saudara cicipi bersama ya. Luar biasa. Ada Bapak Robert Hutasoid. Selamat pagi Pak, Tuhan berkati, tetap sehat kuat ya. Kemudian kita juga melihat ada keluarga Bapak Kade Wite. Bapak Kade sendiri ada di Palu ya, karena tidak bisa pulang masa pandemi kembali ke Jawa, jadi tidak ada pesawat. Tapi ada Ibu Nia Wite, Tuhan berkati. Kita juga melihat ada keluarga Mayor Mardiudi, ada Cinta, Tuhan berkati. Selamat pagi Cinta. Ya, beberapa saudara sudah hadir. Ada Ibu Dwi Indaryati, Tuhan berkati, tetap kuat dan sehat. Dan saya tetap menghimbau jemaat Tuhan, kalaupun kita akan mengunjungi keluarga dalam perayaan Lebaran, ya saya menghimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan. Kita doakan buat Joya yang dirawat di rumah sakit, juga ada Hilvi yang katanya sakit juga ya. Kita tetap dukung jemaat Tuhan mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan akan menjamah dan memulihkan. Tuhan berkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian nomor 440. Berilah berkat-Mu Allahku, dari Sion anugerah-Mu. Lalu kita akan menutup ibadah kita di dalam doa dan doa berkat. Berilah berkat-Mu Allahku, dari Sion anugerah-Mu, yang jadikan alam semesta. Roh, Anak, dan Bapa Rahman. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, di akhir ibadah ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan kepada selesainya. Terima kasih, biarlah ketika kami memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan kebesaran nama-Mu, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka semua, baik kami yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Kami percaya berkat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan-Mu senantiasa melingkupi hati kami. Kami teringat akan saudara kami yang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah bersama keluarga. Kami menyebut nama Joya, bahkan juga saudara kami yang lain yang juga mengalami sakit. Mari Tuhan Kau turunkan kuasa-Mu, lawat mereka, Tuhan jamah mereka, berikanlah mereka kesembuhan. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah telah mengasihani kita dan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalannya dikenal di bumi, dan keselamatannya di antara segala bangsa. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sekarang saudaraku, pulanglah dan kembalilah dalam damai sejahtera Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, kita akan foto bersama dulu. Baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita akan foto bersama dulu. Mohon yang di rumah juga bisa difoto. Ya.